selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Biarlah malam hari ini kita boleh kembali datang hampiri hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun yang kita alami, tetaplah hari ini hati kita datang untuk menyembah, memuji. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang sejati. Biarlah malam hari ini kita sama-sama datang dengan penuh kerinduan, datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari dengan segala kerinduan kita malam hari ini katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya dekat padamu, Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, haleluya, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu denganmu, haleluya, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari biar wanita saja nyanyikan pujian ini, katakan, ku ingin selalu
Mari gantian yang pria katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah. Sungguh indah Mari bersama-sama katakan, bersamamu. Bersekutu dengan haleluya. nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Haleluya. Sungguh indah bersama, Sungguh indah. sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami bersyukur untuk perbuatanmu. Kaulah kekuatanku, Engkaulah damaiku, Engkau perlindunganku Tuhan, tubuh pertahananku, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Ku sembahkan Yesus Tuhan. Mari terus sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, namamu ajaib Tuhan, namamu masyhur, namamu besar dan layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan.
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita sungguh-sungguh katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, tetap mengurapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagi. Mari sungguh-sungguh katakan, ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembari angkat kedua tanganmu, katakan, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, amin, amin. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Tuhan, Di altar-Mu kami menyembah-Mu Bapa. menyembah-Mu. Ku buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari lebih lagi katakan, ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu,
kami menyembah. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu, bersekutu bersama-Mu di dalam hidupku. Engkau Allahku yang hidup. Ku puji Kau, ku sembah Kau, ku mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, sungguh baik Bapa. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, Kau tolong hidup kami, Kau angkat hidup kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Tuhan. Mari alami Tuhan malam hari ini. Mari alami terobosan yang datangnya daripada Tuhan. Apapun keadaan kita malam hari ini, pergumulankah, kegagalankah, kesedihankah, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup ubahkan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Dialah yang sanggup mengubahkan apapun dalam kehidupan kita. Dia berkuasa, Dia berkuasa. Kau tak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan, selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami. Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Lord. Jesus. Haleluya. Haleluya. Masalah boleh ada, pergumulan boleh datang, badai boleh menghantam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan bersama kami. Kami takkan takut, kami takkan gentar, sebab ada Yesus, sebab ada Yesus yang pasti tolong kami, yang angkat hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berseru, panggil namanya. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia terlalu sanggup untuk hidup setiap kita. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya.
Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Dengan apa kami kan balas kebaikan-Mu? Oh, sebab Kau sungguh baik. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari yang wanita katakan, dengan apa Akan ku balas Kau baik Tuhan, sungguh amat baik. segala kebaikan-Mu. Tuhan terlalu baik. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari gantian yang pria katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas oh Yesus. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. mari lebih lagi, dengan apa? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selama-lamanya kami tetap akan menyembah-Mu, bersyukur selamanya. Engkau baik,
selamanya Engkau Tuhan atas hidup kami. Kami takkan sanggup membalas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. I worship you, Lord. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara kami sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Allah yang baik. Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kelemah lembutan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurah hatian-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan yang di tempat ini, baik yang di rumah, baik yang sedang dalam perjalanan Tuhan, baik yang sedang di kantor, yang sedang bekerja Tuhan malam hari ini. Tuhan mengurapi kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan memberkati kami. Aba, kalau sebentar kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Kau ajar kami lebih lagi untuk mengenal Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau belajar malam hari ini seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar malam hari ini Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Halo, selamat malam semuanya. Kembali kami menyapa semua teman-teman yang ada di rumah, baik yang mungkin sedang dalam perjalanan, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota, di pulau-pulau yang ada. Shalom. Ya, nggak kerasa udah hampir 4 minggu ya kita mengadakan Break Tonight. Ya, saya berharap apa yang kita terima setiap hari itu tidak menjadi sia-sia. Ya, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, malam hari ini saya akan bagikan cerita tentang Lazarus. Ya, kita tahu bahwa Lazarus itu orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus ya. Dia sudah meninggal, lalu Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membangkitkan dia. Ya. Nah, saya akan bacakan di Yohanes 11 kisah tentang Lazarus. Ya, perikopnya dikatakan di situ Lazarus dibangkitkan. Ya, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ya. Nah, dari ayat tersebut kita belajar bahwa segala apapun masalah ya yang diizinkan Tuhan terjadi di hidup kita, itu tujuannya cuma satu. Ya, bukan untuk supaya kita jadi sakit, bukan untuk supaya orang-orang di sekitar kita jadi sedih, bukan untuk supaya kita jadi menderita, enggak. Tapi tujuannya di sini dikatakan
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Ya. Mungkin saat ini keadaan, ya saya sih berdoa akan semakin baik gitu ya. Ya, pandemi akan menjadi endemi dan terus nanti akan menjadi penyakit yang biasa seperti flu biasa gitu ya. Ya. Nah, tetapi ada penyakit-penyakit lain yang kadang-kadang kita pikir, aduh kenapa ya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, kok nggak baik-baik, mungkin ekonomi sedang nggak baik gitu ya, mungkin pekerjaan kita sedang nggak baik gitu, mungkin keluarga kita sedang nggak baik gitu ya. Tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Ya. Nah, dikatakan di situ apapun yang terjadi itu tujuannya cuma satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, lalu lanjut dikatakan di situ di ayat yang kita loncat ke ayat yang ke 11. Demikian perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Tuhan Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, waktu Tuhan Yesus terima kabar itu, Lazarus sakit, Tuhan Yesus tidak langsung pergi. Dikatakan di ayat yang ke 6 ya. Dikatakan di situ bahwa dia nggak langsung pergi, dia nunda berapa hari, sesudah itu baru dia pergi ke sana ya. Nah, di sini kita juga belajar bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling baik. Amin. Ya. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita minta sesuatu sama Tuhan, kadang-kadang kita maunya hari ini berdoa, besok Tuhan jawab. Ya. Hari ini berdoa, detik ini juga Tuhan jawab. Ya. Tuhan itu punya rancangannya sendiri, ya, punya caranya sendiri. Dia Tuhan yang sangat elegan, aku bilang, ya. Dia Tuhan yang sangat tahu persis kapan waktu yang tepat. Ya. Tujuannya apa tadi? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, dikatakan lagi di situ di ayat yang ke-17, ya, kita loncat lagi ke ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, sampai situ. Nah, kita tahu bahwa Maria dan Marta ini adalah kakak adik yang melayani Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumahnya. Dan kita tahu cerita itu bahwa Marta menyibukkan diri dengan, ya, dia masak, mungkin dia mau menyediakan hidangan buat Tuhan Yesus, tapi dikatakan di firman Tuhan itu Maria mengambil bagian terbaik, ya. Dia duduk diam di kaki Tuhan Yesus mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Nah, itu Marta dan Maria. Nah, sama di kejadian ini juga sama seperti itu, ya. Dikatakan, kita akan loncat-loncat ayatnya, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, lalu kalau kita loncat ke ayat yang ke 32 dikatakan di sana, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. 2 orang yang sama berkata-kata dengan yang sama. Tetapi kita akan lihat ya ceritanya, firmannya bahwa ada yang berbeda gitu ya. Lalu dikatakan di ayat yang ke-22, tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta,
saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Ya. Marta kenal dengan Tuhan Yesus. Ya. Tapi pemahamannya tentang Tuhan itu ya apa kata orang aja, apa kata mungkin kitab-kitab peninggalan nabi-nabi zaman dahulu bahwa akan ada Mesias datang, tapi Marta nggak tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang diutus oleh Allahnya, ya. Nah, banyak orang-orang di sekitar kita gitu, orang-orang Kristen banyak yang ya tahu sih Tuhan gitu, tahu sih ya kita hidup sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan gitu, tapi kita nggak kenal betul siapa Tuhan kita, ya. Kita nggak tahu benar. Seperti waktu yang beberapa minggu lalu saya bagikan tentang Ayub. Ayub juga sama gitu, dia hidupnya soleh, dia hidupnya taat, melakukan segala firman Tuhan, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau Ayub lebih kenal lagi siapa Tuhannya gitu. Ya. Murid-murid Yesus pun sama, ya. Murid-murid Yesus bersama-sama Yesus melayani, keliling, melihat orang-orang disembuhkan, melihat orang buta melihat perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan gitu ya. Melihat orang kerasukan dilepaskan gitu. Tetapi mereka pun sama, mereka enggak mengenal Tuhan Yesus seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Ya. Mereka mengenal Tuhan Yesus seperti ya udah yang kelihatan luarnya aja gitu. Ya. Banyak orang-orang Kristen sama seperti itu. Ya. Kita ke gereja, kita mungkin kita berdoa juga, ya. Kita baca firman juga, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu enggak seperti yang Tuhan mau gitu. Kita hanya kenal Tuhan ya udah seperti apa yang saya baca aja gitu. Enggak punya hubungan pribadi yang gimana ya? Yang dekat gitu, ya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di situ dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau itu? Nah, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang dan dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di dalam kampung itu. Ia masih ada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk menyertap di situ. Ayat yang ke-32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ya. Marta datang ngomong yang sama, Tuhan, kalau Tuhan datang kemarin-kemarin mungkin saudaraku nggak mati. Maria juga melakukan hal yang sama. Ya. Tetapi ada satu sikap yang berbeda ketika Marta melihat Tuhan Yesus, mungkin ya dia biasa-biasa gitu ya datangnya, tapi Maria melihat Tuhan Yesus, dikatakan di ayat itu dia tersungkur di depan kakinya dan berkata, ya Tuhan, kalau misalnya engkau di sini mungkin saudaraku nggak akan mati. Ya. Dan apa reaksi Tuhan? Dikatakan di sana ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang yang datang bersamanya, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ya. Ketika kita datang dengan sikap hati yang benar, dengan apa yang seperti yang Tuhan inginkan,
itu bisa menggerakkan hati Tuhan loh. Mazgul itu dalam dalam literatur bahasa Indonesia itu dikatakan hatinya sedih gitu, hatinya sedih ya. Hatinya sedih melihat Maria seperti itu gitu ya. Maka itu menarik Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dikatakan di sana, di manakah engkau baringkan dia gitu. Terus orang-orang itu mengajak Tuhan, marilah dan lihatlah, maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, Tuhan Yesus sampai nangis loh, lihat Maria nangis gitu, lihat Maria sedih gitu ya, seperti itu. Nah, kita juga harus bisa belajar seperti Maria yang ketika kita datang sama Tuhan bukan karena kita mengenal luarnya Tuhan, tapi kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Ya, kalau kita cerita flashback lagi ke belakang, Maria mengambil bagian yang terbaik. Ya, dia dia mendengarkan Tuhan Yesus, dia mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa maunya gitu. Ya, enggak seperti Marta yang menyibukkan diri gitu ya. Nah, kita lanjut. Lalu dikatakan di sana, jawab Yesus, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Belum lama Tuhan Yesus ngomong seperti itu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah gitu ya. Belum berapa lama Tuhan Yesus suruh buka kuburannya, Marta udah nanya lagi, Tuhan, tapi itu udah 4 hari, itu udah bau Tuhan gitu. Ya, ada suatu perbedaan sikap antara Marta dan Maria. Ya, ada satu perbedaan sikap. Yang satu ngomongnya iya, tapi hatinya nggak percaya gitu. Yang satu dia merendahkan diri, dia benar-benar percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Ya, nah. Lalu dikatakan di situ, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya, kalau kita aplikasikan kejadian ini dalam kehidupan kita hari ini, ya, mungkin di antara kita itu banyak Lazarus, ya. Dikatakan orang-orang yang tertidur, Tuhan bilang, ya. Orang-orang yang sedang tertidur, dalam arti mungkin badannya hidup tetapi rohnya yang mati, rohnya yang sedang tertidur, ya. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu om tante kita gitu ya. Ya, mereka hidup tapi rohnya mati gitu. Dan dikatakan di sana ketika Maria dan Marta mengabari Yesus, kalau kita aplikasikan sekarang mungkin Maria dan Marta berdoa, memberi info kepada Tuhan, Tuhan tolong suami saya sedang sakit. Ya, mungkin kita juga berdoa, Bapak Ibu di rumah mungkin sedang mengalami hal yang tidak enak, mungkin berdoa, Tuhan tolong anak saya sakit, Tuhan tolong istri saya sakit, Tuhan tolong keluarga kami sakit, Tuhan tolong ekonomi kami sakit, Tuhan tolong pekerjaan saya sedang kurang baik gitu ya. Sama seperti Lazarus yang mati gitu. Kita berdoa sama Tuhan, tapi kita harus belajar sesuatu bahwa tidak semua doa itu yang berkenan di hati Tuhan gitu ya. Semua doa itu berkenan, tapi ada yang lebih berkenan lagi di hati Tuhan. Ya, seperti Marta dan Maria, perbedaannya sangat jelas. Ya, Marta, ya kita berdoa aja, ya udah pokoknya saya berdoa tiap malam, saya berdoa, Tuhan saya baca firman, ya udah gitu. Tapi enggak punya intimasi, enggak punya keintiman yang khusus gitu sama Tuhan gitu ya. Ya, kita mau belajar bahwa kita mau seperti Maria yang kita punya
keintiman yang luar biasa, yang tahu Tuhan tuh hatinya Tuhan tuh seperti apa. Ya, kalau kita belajar dari Maria, kita membangun hubungan yang lebih intim sama Tuhan gitu ya. Tuhan sampai bisa menggerakkan hatinya Tuhan gitu. Itu akan menjadi suatu terobosan. Ya, itu akan menjadi suatu seperti tema gereja kita, paradigma yang baru. Ya, mengenal Tuhan lebih lagi, paradigma yang baru. Ya, Tuhan enggak seperti apa yang cuma kita baca-baca di Alkitab, tapi dia bisa sanggup melakukan jauh lebih banyak lagi apa yang dari kita pikirkan. Ya. Nah, mungkin malam hari ini keluarga kita sedang terikat dan mati rohnya seperti Lazarus. Ya. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tapi marilah kita mau berdoa buat mereka. Tuhan bisa pakai kita untuk berdoa buat mereka loh. Ya, sama seperti Maria dan Marta mengabari Yesus. Ya, mengabari itu bisa berarti ya kita berdoa sama Tuhan, kita memberi info. Tuhan, ini dong saudara saya yang ada di luar kota sedang sakit gitu. Ya. Bisa Tuhan jamah untuk menyembuhkan dia, seperti itu. Ya, saya percaya ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyembuhkan. Jangan pernah takut, jangan pernah takut salah berdoa. Berdoa aja gitu. Ya, Tuhan akan mengajari kita sehari lepas sehari. Tuhan mengirimkan kita Roh Kudus untuk mengenal kita akan Tuhan. Ya, Tuhan mengirimkan kita Roh Kudus. Waktu murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, mereka juga sama mengenal Tuhan, hanya ya Tuhan gitu. Ya, bisa melakukan keajaiban, bisa menyuruh berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh gitu. Ya. Tetapi ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus. Mereka sendirilah yang bisa melakukan hal-hal ajaib tersebut. Ya, murid-murid Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, menyembuhkan orang buta, bahkan lebih lagi dari, kita mencatat lebih lagi dari apa yang Yesus lakukan. Amin. Kalau hari ini kita boleh belajar dari Lazarus, dari Maria dan Marta, biarlah itu menjadi suatu terobosan dalam hidup kita. Kita harus lagi mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Sekarala batahana makarala basika tahana makarala barala. Hana mata karala barala. Kita angkat satu pujian. Tuhan hadir di bait sudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar dari Maria dan Marta serta dari Lazarus Tuhan. Kami percaya kami mau belajar seperti mereka Tuhan, mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami, mengalami paradigma yang baru dalam hidup kami, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang hidup mengajar kami terus sepanjang hari, sepanjang hidup kami, sehingga kami lebih mengenal lagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih, malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, karena hadirat-Mu adalah salah satu kekuatan buat kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, buat malam hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami ditegur dengan firman-Mu ya Bapak. Engkau ingin kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, bukan hanya dari kata orang-orang saja ya Bapa, tapi kami mengalami Engkau pribadi, secara pribadi Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersekutu dengan-Mu ya Bapa, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, mencari, menggali sampai kami mendapatkan Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah mengajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Ko Tony bersama dengan keluarga, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan di dalam mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami juga mau berdoa buat keluarga demi keluarga Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, baik di dalam ekonomi maupun krisis hubungan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang ajaib boleh membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan juga hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya Tuhan. Kami tahu dan kami sangat percaya kuasa kasih-Mu yang sanggup mengatasi setiap luka hati, setiap akar pahit, setiap kekecewaan di dalam keluarga demi keluarga. Mungkin anak-anak terhadap orang tuanya, ataupun orang tua kepada anak-anaknya. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau memberi diri kami dipulihkan. Kami mau mengundang Roh Kudus untuk menolong setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk datang kepada tata kasih karunia, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keluarga demi keluarga ya Bapa. Karena kami percaya kasih-Mu ajaib, kasih-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan ekonomi. Kami tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk dilalui, tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa melewatinya. Bersama dengan Engkau firman-Mu berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau Tuhan. Asalkan Engkau menyertai kami, apapun bisa kami lewati ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Setiap guncangan-guncangan, badai-badai kehidupan kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau ya Bapa. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Ajar kami di setiap doa-doa kami mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti bahwa setiap proses kehidupan yang kami alami, Engkau Tuhan punya maksud dan tujuan melalui semua itu ya Bapa, agar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap kuat, tetap teguh. Iman kami dibangkitkan, seperti Lazarus yang dibangkitkan. Setiap keluarga dipulihkan, dibangkitkan di dalam nama Yesus. Begitupun juga dengan ekonomi kami Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini Engkau sudah bertindak ya Bapa. Setiap keluarga-keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga mungkin malam hari ini yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menebus semuanya itu. Dengan bilur-bilur darah-Mu, kami mau katakan, kami mau ucapkan berkat buat tubuh kami sendiri bahwa kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Segala penyakit Tuhan, apapun itu, karena Engkau sudah menebusnya 2000 tahun yang lalu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berkata setiap sel-sel kanker yang ada pada tubuh mereka yang sakit, sel-sel kanker ini kami katakan diam di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Mungkin mengalami sakit lambung, kami mau katakan asam lambung kami normal kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih yang mengalami kelumpuhan atau stroke atau apapun itu. Tuhan, firman Tuhan berkata berjalanlah, bangkitlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin di antara kami ada yang rindu merintis usaha ataupun yang rindu mempunyai pekerjaan. Tuhan, Engkaulah sumber jalan keluar kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Bapa. Biarlah kami tetap kuat di saat kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan malam hari ini dalam tangan-Mu. Kami bersyukur bersegala keadaan apapun yang kami alami, karena kami tahu di depan kami melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Kami melihat bahwa rencana dan kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Kalau selama 2 tahun ini mungkin perekonomian kita sakit, malam hari ini berkata dalam nama Tuhan Yesus, keluarlah, bangkitlah. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Indonesia dalam genggaman-Mu, Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Kamu berkati Indonesia malam hari ini. Kalau selama 2 tahun ini perekonomian Indonesia sedang kacau Tuhan, kami percaya akan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan selesai Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Allah, angkat kedua tangan kudus-Mu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang dicurahkan melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan permai sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerimanya, mari sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati, selamat malam. Hujan kayaknya. Hujan.